Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, lagi-lagi Juma dibuat ngeri sedap oleh seorang lawan debatnya yang sangat paham Al-Quran. Dan Kristen ini membicarakan beberapa ayat Al-Quran kepada Juma dan membuat Juma tentu saja tidak bisa berkutik, saudaraku dalam Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Betul? Satu ajaran dong kamu ini, gimana toh? Oke, sekarang begini bro, kalau memang satu ajaran, makanya tadi contoh kecil ya, misalnya ada setan kencing di telinga dan sebagainya, itu di mana di Quran itu mengajarkan itu, sehingga harus dijelaskan. Apalagi kalau ditanya bagaimana kita membersihkan kencing setan, apakah pakai rinso, pakai wipol, atau apa, kan bingung. Dan kamu juga harus kencing sambil duduk, bukan berdiri. Yang saya perhatikan di toilet umum banyak orang muslim kencing sambil berdiri. Nah, berarti melanggar cebok sampai batu. Berarti kamu kencing kalau kamu sunnah gitu loh. Mana dasar ayat Qurannya terkait kencing juga harus diatur, bro. Dan saya yakin kalau kamu kencing juga berdiri, bukan jongkok. Mana bisa kamu kencing berdiri, kencing jongkok. Nah, cebok sampai batu, saya yakin kamu cebok pakai air. Ini yang jadi permasalahan di mana? Oh iya, seperti nasi teman-teman ini Lu masalahnya kamu salah menafsirkan. Udah, kamu bukan orang Kristen. Bentar. Tadi kan Bro Juma itu kan banyak memelintir ayat-ayat dan kita menjawab wajah lebih. melintir itu data di kitab saudara, justru kalian yang mau melintir data-data di kitab Anda sendiri. Ya coba bahas ayat per ayat, berani nggak? Kamu jangan comot-comot sana dong. Ajak kami lari-lari, kami juga bisa comot-comot sana. Tapi kamu nggak boleh seperti itu, Bang. Iya dong, kok nggak usah ketakutan lah. Konsekuensinya hidup sesama dengan Suma memang harus kayak begitu. Gini, kenapa saya mute? Karena suaramu kencang banget. Kalau kamu nggak kuat, inkarnasi jadi toke. Jangan berhadapan dengan manusia Suma. Gitu loh. Pak Suma sama. Loh, Ini kenapa ketakutan? Kenapa saya di mute? Kenapa saya nggak dikasih kesempatan? Kamu beli mic itu mic itu yang sedikit mahal. Ini pecah kayak ember pecah, bro. Enggak, aku usah nyari yang pribadi kalau nggak kuat. Panggil yang lebih kuat gitu loh. Kamu beli mic itu, kamu kan dapat uang banyak nih, beli mic yang sedikit. Nggak usah nyerang kayak gitulah. Yaudah, giliran saya ya. Nggak, kamu jangan terlalu dekat ngomongnya, kecilkan dikit agak jauh. Nanti banyak ludah itu di micmu. Sekarang masih mau bahas Alkitab. Nggak ada lagi yang bisa kau serang, Justin. Sampai segitunya juga kau serang, kawan. Aduh. Ayo kita bahas. Saya menunggu. Ini giliran saya tuh, yuk. Kalian kan berdua sudah. Saya kapan? Bukan. Iman Kristennya sudah dijelaskan kok. Banyak sekali ayat kamu sodorkan. Saya lebih tahu dari kalian. Ngerti? Di awal kan saya sudah katakan kalian hanya berdasarkan iman. Saya berdasarkan akal. Tidak ada itu yang begitu, tidak ada akal begitu. Bentar ya. Lebih keras, bela. Karena kalian punya Roh Kudus gitu. Tenang dulu. Enak aja. Bukan. Jadi ya giliran saya dong. Bukan. Nangis dia, nangis. Bukan. Sekarang gini ya. Jadi kita kan udah bahas Alkitab ini lebih 2 jam ini ya. Berkenan nggak kalau sekarang waktunya kita bahas Quran dengan Islam? Mana berani dia? Giliran saya dulu dong. Kita balik dulu, Ben. Saya dulu dong. Sekali ini. Sekali ini dong saya. Bukan. Ini Kena itu. Mohon. Akbar siapa Akbar? Ajaran kasih kayak begini. Mantap. Sekarang waktunya kita bahas Islam. Ini Al-Quran saya bawa tadi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Oke, silakan. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Oke, Bro Justin. Isa mengatakan tidak. Kalian mengatakan yes. Jadi ini Zuma ini pakai model sengaja dikeraskan mic-nya supaya suara kita tenggelam. Itu seperti yang ajarannya Korea. Sekarang saya minta Bro Juma itu silakan. Memang Bang Suma memang itu susah untuk kalian. Oke, silakan Bro Justin mulai pertanyaan. Kita berikan dia kesempatan jawab sesuai dengan ajaran dari Quran sendiri. Ya. Oke ya. Jadi saya ingin menanyakan beberapa ayat ya yang memang terkesan menduetkan Allah dengan Rasulnya. Padahal Muhammad ini kan hanyalah utusan. Yang terpenting adalah apa yang dibawa oleh utusan ini, yaitu Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah katanya. Tetapi banyak sekali ayat-ayat di Quran yang menduetkan Allah dengan Rasulnya dalam hal apa? Ketaatan. Nah ini yang terjadi permasalahan. Kalau cuma utusan, kenapa harus ditaati seperti itu? Bahkan menjadi seorang Islam itu harus bersyahadat. Bahkan bersyahadat itu sah jika melibatkan nama manusia Muhammad.
Lalu di mana tauhidnya? Kalau keselamatan itu pun ditentukan oleh manusia biasa. Kalau Anda mengatakan Muhammad itu manusia luar biasa, tunjukkan keluar biasaannya. Mengapa seorang utusan harus memiliki keluar biasaan seperti itu? Saya bisa berikan datanya, tetapi saya tidak mau murahan, mengobrol data. Tapi ketika kamu minta data, akan saya berikan data-data ayat di Quran. Mengapa kepatuhan, ketaatan kepada Muhammad mendapat porsi yang setinggi sama tingginya dengan Allah? Ya, bahkan memberi hormat kepada Muhammad itu juga memberi hormat kepada Allah. Mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bahkan di dalam sholawat di surah 2 ayat 107 juga harus memohon. Dan itu mendapat pahala ketika memohon keselamatan Muhammad dan saudara-saudaranya, keluarganya. Hal-hal seperti ini yang kami pertanyaan, di mana ketauhidannya? Bahkan barang rampasan yang dirampas Muhammad itu pun adalah rampasan Allah. Mematuhi Muhammad, mematuhi Allah di surah 4 ayat 80. Silakan. Oke, silakan Bro Juma jelaskan apa yang ditanya. Oke, ya. Jadi gini, saudara-saudara, pertanyaan Anda ini memang harus harus dilandaskan terhadap kesadaran. Pertama, Anda itu tidak memahami Al-Quran. Itu dulu. Kedua, Anda tidak memahami konsep tauhid. Yang Anda tahu adalah Trinitas. Nah, sekarang saya jawab, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Tidak titik sampai di situ. Taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah juga kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antara kamu. Jadi kalau ketaatan kepada Rasul Anda anggap itu setara dengan ketaatan kepada Allah dalam arti kata otoritas, Anda keliru. Jadi gini, ketika taat kepada Rasul Muhammad SAW, semakin orang taat kepada Rasul Muhammad SAW, maka buah daripada ketaatannya itu adalah semakin orang itu menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemudian ketaatan umat Islam terhadap Rasulullah menyebabkan umat Islam itu jatuh kepada poin dia menuhankan Rasulullah. Karena kenapa? Rasulullah mengajarkan sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, jangan engkau duakan dengan apapun, sembahlah Allah. Itu perintahnya. Jadi ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar kami mentauhidkan Allah. Nah, kemudian ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar pula kami kepada poin di mana kami mendudukkan beliau sebagai utusan Allah. Ya, dia adalah Rasulullah wa khataban nabiyyin. Jadi, ketaatan ini berimbang. Ketika kami taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka ketaatan kami ini dua arah. Taat kepada Tuhan, taat kepada utusan Tuhan. Itu, jadi nggak bisa dipisahkan. Karena yang mengajarkan kami bertuhan kepada Allah adalah Rasulullah. Yang mengajarkan kemudian kami menjadikan beliau adalah Rasul adalah Allah melalui Al-Quran. Jadi dua ini nggak bisa dipisahkan. Jadi jangan Anda mengatakan sama seperti di dalam kitab saudara, bahwasanya taat kepada Yesus adalah Al-Quran dulu, gitu. Al-Quran dulu, bro, jangan gatal situ. Al-Quran dulu, silakan. Jangan panik, santai, relax. Enggak, saya mengingatkan Nggak, masalahnya saya ini dosen dua agama besar. Jadi kalau ada sedikit itu penjabaran, maklumi aja, gitu ya. Gini. Kamu kayak nggak mengenal saya aja. Ada Jadi, dosen yang keras suaranya, bro. Dosen itu selalu mengerti kalau dikasih tahu. Coba semua. Kalau enggak dong. Oke, oh gitu. Pantasan kalian itu seperti ya. Sabar dulu, saya belum. Saya bukan membahas otoritas. Kenapa kau bawa ulil amri? Ini bukan konteksnya pemerintahan. Saya belum kalau kau tadi sebentar, ya sebenarnya kamu dapat poinnya. Kamu tidak begini, bro. Ini masalah ketaatan kepada manusia, bukan perintahnya. Tapi kenapa kau belokkan kepada perintahnya, perintah Muhammad? Kalau ada perintah Muhammad, berarti ada dua perintah. Misalnya gitu ya, masuk ke toilet pun harus pakai kaki kanan dulu misalnya. Misalnya gitu ya, masuk ke toilet pun harus pakai kaki kanan dulu misalnya. Kemudian minum juga harus duduk, harus ini, harus itu. Di mana Quran mengatur itu? Kemudian apa lagi ya? Cebok harus pakai batu misalnya. Kemudian apa lagi yang dijelaskan di hadis? Lalu di mana kegagahan Quran kalau harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh hadis Muhammad? Kenapa Quran sebagai hadis Allah kira seperti itu tidak bisa berdiri sendiri, tertutupi oleh hadis Muhammad? Sampai urusan hal-hal yang seperti bersin itu adalah keluar kucing, tidak sholat itu dikecingi jin, apapun itu bukan Quran. Yang kami pertanyakan itu, mengapa terlalu berlebihan? Ada 6.600 ayat Quran, mungkin ada kurang lebih karena saya dengar juga ada yang dimakan rayap atau kambing, tetapi harus dijelaskan oleh ratusan ribu hadis, dan di dalamnya memuat sekian kata, artinya ada jutaan kata, menerangkan sekian belas ribu kata. Lalu di mana ketauhidan dari firman Allah itu, yaitu Quran, yang harus dijelaskan oleh perintah-perintah Muhammad? Seperti analogi saya tadi,
Kamu hanya punya satu istri misalnya, tetapi kamu memperlakukan wanita lain seperti istrimu. Kamu tidak mengatakan dia istri. Demikian juga hal ini. Kalau memang berpusat kepada Allah dan Qur'annya sebagai petunjuk bagi keselamatan umat manusia, kenapa harus dijelaskan seperti itu? Ini yang menjadi persoalan. Di mana ketauhidannya? Kalau harus disandingkan Allah dan Rasulnya. Saya berikan contoh. Israel, bangsa Israel, ya, ketika menganut monoteisme ketat, Musa pun tidak mencantumkan namanya di dalam syahadat Israel. Pengakuan Israel, pengakuan iman, Shema Israel. Tidak ada kata Musa, kurang besar apa Musa? Di dalam pengakuan iman gereja, butir pertama bicara tentang Allah yang esa. Butir kedua bicara tentang anak tunggal atau firman yang tunggal itu yang nusul menjadi manusia, bukan nusul menjadi buku. Jadi syahadat kami kepada Yesus ada dasarnya, karena dia bukan manusia biasa. Yang saya dengar bahwa Muhammad itulah hanya utusan, cuma amat, cuma utusan. Ya, kalau kau pesan nasi goreng, yang kau makan nasi gorengnya bukan kurirnya. Kenapa kalian tidak bersyarat kepada Quran dan Allah? Sehingga mencantumkan nama manusia biasa, ya, yang bahkan katanya belum jelas selamat dan harus didoakan. Kenapa di dalam pengakuan iman kalian di surah Al-Fat ayat 13 dan 17 tidak beriman kepada Muhammad dan Allah dan Rasulnya, hukumannya neraka. Taat kepada Allah dan Rasulnya mendapat surga. Ini yang kami pertanyakan, di mana ketebalan dari ketauhidan kalian? Seberapa tebal? Ya, tidak menyembah Muhammad, tetapi yang kalian lakukan lebih daripada itu. Silakan jawab. Oke, silakan Bro Juman. Jelaskan. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Jadi gini, ketika saudara taat kepada kedua orang tua, saya mengharap Anda itu tidak memahami bahwa Anda sedang menyembah orang tua. Ya. Jadi gini penjabarannya, saudara-saudara Kristenku yang membaca kitabku pun tidak mampu. Gini. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang beriman itu adalah yang beriman kepada yang gaib dan yang melaksanakan sholat. Lalu kemudian di dalam Al-Quran tidak diuraikan seperti apa pelaksanaan sholat itu, sehingga harus ada pembimbing. Pembimbing inilah yang disebut dengan Rasul, Nabiullah. Maka sebagai Nabi dia memberikan contoh. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku ini salat. Ketika ada perintah salat, cara-caranya diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kami mengikut kepada dia. Maka esensi ketaatan itu adalah apa? Menyembah hanya kepada Allah. Salatnya diajarkan caranya oleh Rasulullah. Penyembahan daripada salat itu merujuk hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang saudara harus pahami. Kenapa? Karena Rasulullah itu memang diperintahkan oleh Allah untuk membimbing seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Beliau adalah sungguh benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dia yang diberi amanah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Dia yang diberi petunjuk untuk mengarahkan manusia berdasarkan Al-Quran. Karena itulah kemudian dia mengurainya. Ada ayat suci yang menuntun beliau. Lalu kemudian tadi Anda membawa surah Al-Fat ayat 13. Wa man lam yu'min billah wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Jelas sekali di sini. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah sebagai apa? Sebagai Khalik, Tuhan pencipta langit dan bumi. Beriman kepada Rasulnya sebagai apa? Sebagai utusannya. Nah, Yesus juga begitu. Harus diimani sebagai utusan. Jangan bawa kitab dulu dong, fair. Loh, tadi kamu tadi menjelaskan kau bawa Yesus. Ya harus saya tanggapi juga dong. Ini gimana sih lu? Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel untuk mengakui dirinya sebagai utusan. Muncul penyusup menganggapnya dia adalah Tuhan. Nah, ini kekeliruan saudara. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan saja. Nggak boleh lebih, kawan-kawan. Muhammad utusan bukan? Yes. Kenapa ada perintah dari utusan? Contohnya begini, bro. Di mana di Quran, kenapa cebok harus pakai batu? Kenapa Muhammad bisa menerjemahkan ayat Al-Quran sehingga urusan cebok pun harus diatur oleh Muhammad? Nah, itu dia. Itu Makanya dikatakan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Beliau yang kemudian mengajarkan manusia kepada seluruh, membimbing manusia kepada seluruh jalan. Katanya dasarnya Quran. Di mana di Quran itu ada hal-hal seperti itu, cebok pakai batu kemudian dijelaskan oleh Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu apa ayat 31 tidak ada bahas masalah kebersihan kok. Lah, dia harus ikutin. Ini perintahnya. Ikutilah aku. Oke? Ikuti mana? Ikuti aku lah mana? Aku itu Muhammad atau Allah? Ini firman Allah atau firman Muhammad?
Astagfirullah. Lu mana? Saya baca Ali Imran 31 tidak ada mengatakan ikutilah aku, mana? Ini fattabi'uni, makanya jangan jadi umat terjemah. Mana sih lu? Loh, kamu juga tidak bisa bahasa Arab, kamu kan cuma bisa baca. Ini fattabi'uni. Ayat berapa? Surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 31 beredar. Oke, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Berarti mencintai Allah itu salah satunya sebok pakai batu. Loh, Itu yang saya kenapa maksud. Apa hubungannya mencintai Allah dengan perintah hadis Muhammad? Urusan sebok pun harus diatur. Iya. Itu Ya, yang itu jadi dia. masalah. Itu dia makanya. Aku Jangankan. Itu Allah. Jangan dulu. Ini loh bro, cuma poin saya tidak suka berpolemik. Kenapa hadis ratusan ribu, bahkan ada yang sahih dan doif, tidak tahu siapa yang harus menentukan itu, harus menerangkan di 6.000 ayat. Apakah ini tidak menutup kebenaran di Quran? Kenapa Quran tidak bisa berdiri sendiri? Kau pun tidak, saya yakin, tidak hafal Quran. Bagaimana kau bisa dalam hidupmu kau menghafalkan hadis sebagai panduan hidupmu? Misalnya kau keluar rumah, benar nggak nih saya harus pakai kaki kanan dulu? Yang kami contohi siapa? Hadis Yang kami contohi, Muhammad. iya, karena memang kami disuruh untuk mengikuti dia. Lah, oke, kalau Gitu begini, loh. kalau keselamatanmu tergantung mengikuti Muhammad, konsekuensinya kamu harus menghafalkan seluruh hadis, betul? Kenapa harus mengikuti semua hadits? Loh, kalau kamu Menghafalkan. tidak mengikuti hadis, kamu tidak mengikuti Muhammad, karena di sini tidak dikatakan ikutilah seperempatku, ikutilah seperempat hadisku. Oh iya, memang Ikuti kami semua. memang harus mengikuti instruksi beliau yang mengajarkan kepada kami. Makanya kami harus mencontoh kepada beliau. Loh, berarti Gitu. kamu kemana-mana bawa buku hadis kalau kamu tidak hafal. Kamu mau makan, kamu mau minum bawa hadis. Lo ketawa kau. Udah. Jadi kami umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah tentang syariat, tentang ilmu fikih yang memang di dalam agama Anda tidak ada. Di agama Anda tidak ada fikih. Nggak usah bawa kami dulu. Kamu Ya, hafal memang tidak nggak semua ada. fikih? Ya kamu hafal nggak- tidak semua saya aturan? tidak hafal. Kalau tidak hafal nggak usah ngomong. Artinya Nah, kamu bukan pengikut Muhammad. Gimana Oh, sih? memang ada perintahnya untuk dihafal. Loh, harus diikuti kan di sini harus 100%, bro. Kamu berani mengatakan mengikuti 10%? Kami Ngawur kamu. kami berusaha untuk mengikuti sebisa Kau kami. berusaha. Oh iya Nggak ada dong. kata sebisa, nggak ada kata Oh, sebisa, nggak bro. bisa, nggak boleh. Kamu tafsir, bro. kami, Kamu tafsir. kami umat Islam Kamu. itu diperintahkan untuk mengikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Iya, Wasallam. mana perintah sebisanya mana? Mana perintah sebisanya? Sebisanya ikutilah Muhammad mana? Ya, memang harus perintahnya ikut kepada beliau. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang mereka bicarakan di video tadi. Ya, beberapa orang Kristen bincang-bincang dengan Juma tentang beberapa hal mengenai Alkitab dan Al-Quran, dan beberapa orang Kristen ini menanyakan apa sih kelebihan daripada Nabi Muhammad sementara dia hanya Rasul, kenapa namanya ada di dalam 2 kalimat syahadat. Harusnya kan mereka percaya kepada Allah, jadi harusnya di dalam kalimat syahadat pun yang nama Nabi Muhammad itu ya tidak perlu dimuat gitu loh. Tapi kok ada sih nama Nabi Muhammad di dalam kalimat syahadat, ya. Nah, saudara dalam Tuhan yang paham tentang hal ini, tolong berbagi di kolom komentar, ya, berikan jawaban yang baik, yang positif, yang membangun, yang mengedukasi, dan yang memuliakan Tuhan juga, yang memberkati kita semua, supaya pemahaman kita tentang ini semakin luas dan supaya kita semakin paham gitu loh. Dan saudara dalam Tuhan, kita sudah lihat ya, atau kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Juma ketika hal ini dipertanyakan dengan dia, dan jawabannya sebenarnya bagi saya ya tidak menjawab pokok pertanyaan ya. Artinya jawabannya itu ya tidak mengena kepada pertanyaan dasar ya tentang hal itu. Dan saudara dalam Tuhan ya, seperti biasanya saya sarankan buat Juma untuk tidak membahas Alkitab ya. Kalau Juma ya terus membahas Alkitab, maka orang-orang Kristen pun, apologet Kristen, bakal menjawab apa yang Juma bahas untuk meluruskan pernyataan-pernyataan Juma. Karena kenapa? Karena Juma kan seorang Muslim, bukan seorang Kristen. Jadi pemahaman Juma tentang Alkitab itu tidak ada, nol sama sekali. Jadi ketika Juma membicarakan ayat-ayat Alkitab, ya penafsirannya selalu kemana-kemana, ya tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab sendiri. Dan kebanyakan Juma ini hanya copot ayat gitu loh, tidak memahami ayat itu sendiri.
Yang penting ayat itu menurutnya dia mendukung argumennya, maka diambil gitu loh, dia kutip. Walaupun dia tidak paham tentang ayat itu, latar belakang ayat itu bicara tentang apa ya. Saya perhatikan Juma seperti itu. Yang penting mendukung argumennya, entah itu penafsirannya tidak sesuai, ya dia tidak peduli tentang itu. Jadi lebih baik Juma ini tidak berbicara Alkitab ya. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati jikalau Juma fokus dengan agamamu sendiri, fokus dengan imanmu sendiri, fokus dengan kitabmu sendiri gitu loh. Saya rasa itu lebih memberkati, bahkan pendengar-pendengarmu juga merasa terberkati ketika Juma fokus membicarakan agamamu sendiri, daripada kamu membahas Alkitab ya, tapi tafsirannya entah kemana-kemana. Dan ya pastinya kami sebagai orang Kristen meluruskan dong jikalau pembahasan Juma tentang ayat Alkitab itu salah gitu loh, ngawur ya. Tidak mungkin kami tinggal diam ya, tidak mungkin kami tidak meluruskan hal itu gitu. Jadi untuk lebih baiknya ke depan ya, Juma baiknya jangan bicarakan Alkitab ya. Sekali lagi, fokuslah dengan agamamu. Mari kita fokus dengan agama kita masing-masing ya. Jangan salahkan apologet Kristen jikalau kemudian ya mereka membahas beberapa ayat Al-Quran untuk meluruskan pernyataan-pernyataan Juma tentang Alkitab ya. Jadi supaya kita saling nyaman satu dengan yang lain, alangkah lebih baiknya kalau kita fokus dengan agama kita masing-masing, kita fokus dengan ibadah kita masing-masing, kita fokus dengan kitab kita masing-masing yang kita percaya sebagai firman Tuhan ya. Itu pesan buat Juma dan juga buat orang-orang di luar sana yang bukan Kristen tapi suka membahas Alkitab ya. Dan seperti apa tanggapan saudara? Sekali lagi tuliskan di kolom komentar, tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji muliakan nama Tuhan dan memberkati kita semua. Dan di kesempatan ini saudara Tuhan, saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap semangat mengerjakan segala pekerjaan kita, dan kita tetap optimis bahwa pekerjaan kita pasti membuahkan hasil yang baik. Dan kita juga harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap berserah diri kepada Tuhan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus tetap percaya bahwa Yesus turun tangan memberkati setiap kita. Allah Roh Kudus Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan melewati hari-hari kita, sehingga suka dan duka yang senantiasa silih berganti dalam kehidupan kita senantiasa menjadi sukacita bagi kita. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, semakin membuat kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Dan kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.